Karena gini, aku kerja sekarang kan ternak teri. Ternak teri? Iya. Kembali lagi di Demam Berdarah bersama aku, Bunga Citra Lestari. Mati nggak Glenn? Langsung aja, udah bersama aku di sini Bang Dedi. Bang. Oke. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini mau cakap tentang apa nih? Banyak lah Bang, karena kan aku belum kenal Abang. Iya. Sekalian juga kita di sini kenalan kan. Boleh. Karena nggak kenal nggak sayang. Iya betul. Nggak sayang nggak cinta. Yes. Nggak cinta tak kawin. Kawin. Katanya Abang tuh udah lama ya nongkrong di bawah? Udah lama lah. Udah lama kali pun. 2000 berapa? Sejak 2011 kalau nggak salah. 2011. Iya, 2011. Pantes nggak pernah nampak ya Bang? Pantes nggak pernah nampak. Belum ya, lahir pun kali. Udah lah Bang. Udah ya? Udah. Kalau lahirnya udah. Tapi masih segini lah. Ya? Iya mungkin. Jadi bukan 2012 Bang? 2012 iya, ya? Bahkan Itu kan kalau nggak salah tadi Bang. Satpam berarti ya? Iya. Memang di sini juga banyak teman-teman yang nongkrong, jadi ketemu di sini aja. Ya habis itu aku bawa kawan-kawan juga yang lain untuk nongkrong di sini. Akhirnya JK ini bisa dikatakan kayak kantor kami juga lah. Jadi kita di sini kerja, kita di sini ngopi. Aku pernah opname gara-gara aku di sini nongkrong dari pagi sampai jam 2 malam. Serius Bang? Pagi minumnya sanger. Ya belum kan? Makan? Belum makan. Pagi aku nongkrong di sini jam begitu belum buka pun dari situ aku duduk. Ngapain Abang? Kok belum Nunggu buka? aja udah buka. Oh. Udah buka, nongkrong aku di sini. Karena gini, aku kerja sekarang kan ternak teri. Ternak teri? Iya. Capek lah ya Bang, kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Ya kan, ternak iya, teri. Ternak teri. Oke, Jadi gimana, pagi-pagi Bang? dari sini antar anak antar istri. Oh, ternak teri Iya. itu antar anak dan Iya. antar istri. Iya. Awak Jadi kira habis betul antar ternak anak teri. sekolah, ngantar istri kerja, aku kemari. JK belum buka, aku duduk di depan. Disinilah aku suka sanger gitu lah. Awal mulanya aku suka sanger tuh sampai ketagihan tuh di sini. Gitu. Makanya nongkrongnya terus di sini dari tahun 2012 ya Bang. Terus tiap hari. Itu Abang tanpa sampai absen. jam 2 malam ngapain aja Bang? Dari pagi loh. Iya ngobrol. Ngobrol. Kadang pun istriku gua ajak kemari. Oh. Pulang kerja dia, udahlah kemari aja. Kemari istriku. Nongkrong sebentar baru kami pulang kadang-kadang. Gitu. Istriku juga sering kemari. Kalau dia pulang kerja kemari. Sampai 2000 berapa tuh Abang nongkrong di sini? Kan dari 2012. Sampai berapa tahun? Lama juga sih sebenarnya. Lama. Udah lama, sampai 2018, 2017 gitulah. Aku Terus nongkrong Abang di sini. kenapa kayak gak nongkrong sini lagi? Alasannya kenapa? Abang Masih bilang tadi nongkrong. Abang cinta kali sama sangernya. Enggak, masih nongkrong juga. Masih Kalau nongkrong aku juga. lewat di sini ya. Oh, kalau lewat singgah gitu ya? Faktor U juga. Faktor usia. Iya, usia udah bertambah. U-nya ada dua loh Bang, uang sama usia. Iya, ini faktor usia dan uang juga. Oh, sama lah. Iya, sama Kita, Bang. dua-duanya itu. Iya. Jadi karena faktor U tadi, jadi usia udah lanjut ya kan. Kadang-kadang kemampuan juga nggak punya. Ya udahlah, banyak di rumah lah kan. Sadar diri, banyak-banyak zikir, ya gitu. Tapi kalau aku lewat, aku singgah kemarin. Setiap aku lewat sini, kalau ada waktu aku singgah, minum aku di sini, gitu. Terus dari dulu memang Abang udah gini gayanya? Maksudnya kayak jenggot Abang udah Dulu memang masih tipis jenggotnya. apa Abang pakai wadoyo itu Nggak ada. tebal? Emang Abang kayak pengen Pakai aja? minyak jelantah aja. Pakai nanti digoreng istri Abang. Kalau dulu jenggotku masih tipis. Tipis. Alasan Abang sekarang ini kayak panjangin kenapa? Apa ya? Kalau dulu kita banyak kali apa Bang Mai? Banyak godaan ya Bang. Banyak kali godaan dulu. Ya sekarang banyak juga. Banyak juga. Ya, cuman sadar diri, jenggot panjang masih juga kok mau kan gitu ya kan. Malu lah. Kan gitu Terus aja kan udah sih. punya anak juga gitu ya? Udah punya anak juga. Dulu pun udah punya anak juga sih. Iya juga. Iya Udah juga punya sih. anak. Ya, Iya. iya. Abang kalau di sini udah punya anak Udah juga. punya anak. Aku kan nikah tahun 2005. Masih SD loh Bang. Masih SD kan. Kita udah nikah
udah berproses untuk punya anak kan. Itu. Aku nggak tahu namanya siapa. Rere, Bang. Oh, Rere. Tadi kan kita ada kenalan di Iya, bawah, Bang. Enggak. Tadi katanya siapa? Citra Bunga Lestari. Bunga Citra Lestari. Oh, enggak. Itu kayak memang openingnya gitu. Makanya nggak bisa, nggak mau ngasih nama karena kan bosan kan. Iya. Nah, kembali lagi bersama Rere, bosan orang, Bang. Sekali-sekali minum lah kayak, ya. Boleh, Bang, Boleh ya? minum. Memang ruangannya kami set suka jadi buat haus gitu. Iya. Ya kan, Bang? Iya. Iya. Terus, Bang, pekerjaan Abang sekarang apa? Apa ya, kalau orang bilang apa namanya, industri kreatif. Industri Atau kreatif. bahasa kampungnya IO lah. Oh, IO itu bahasa kampung, Bang. IO itu bahasa kampung. Kalau nama ininya industri kreatif. Industri kreatif atau event organizer. Event organizer. Event Itu Abang organizer. kayak menangani di bidang apa tuh? IO-nya maksudnya kan ada yang wedding, Iya. ada yang acara musik, ada yang korporat, ada yang gitulah. Palu nggak Kan ada lah. banyak. Apa lu mau gua ada? Palu nggak ada. Palu nggak ada. Apa lu mau gua ada? Oh, Abang memang suka kayak beristilah dan singkat-singkat gitu ya. Tadi kayak ternak-teri. Jadi kalau namanya di IO itu kan jasa ya. Jasa ya, kita jual tuh kreativitasnya kita. Dengan kita jual konsep di situ. Jadi di corporate kita juga main. Wedding juga kita oke. Kalau ada yang nawari wedding ya kenapa enggak? Iya. Mirip-miripnya itu kan gitu. Ya wedding kita main. Corporate, government atau pemerintahan juga kalau nawari kita main. Ya gitu aja sih. Sejauh ini Abang kebanyakan ngambilnya di mana? Maksudnya kayak di wedding kah? Di government, pemerintahan. Di seringnya. pemerintahan. Iya. Di Payah nggak sih, pemerintahan. Bang? Maksudnya kayak kerjain proyekan kayak gitu? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Awalnya sih, jadi awalnya dulu memang aku agak sedikit kesulitan lah. Awal-awal belajar itu masih apa ya, ikut-ikut IO itu kan ikut orang. Iya sih, iya. Iya banyak tuh Bang istilah kayak gitu ya teman-teman Ikut orang. juga. Jadi aku masih ikut kawan-kawan yang senior gitu kan. Ada teman-teman yang senior sudah main lama di IO, aku ikut mereka. Jadi ngekru lah. Ngekru ya. Ngekru, disuruh sana suruh kemari gitu kan. Kemudian naik sedikit level kita untuk menangani artis, jadi LO, ya kan. Nah di situ kita belajar lihat kawan-kawan senior di YouTube bagaimana mereka buat konsep, bagaimana mereka mempresentasikan konsepnya sama klien kan. Kemudian bagaimana mereka mengeksekusi sebuah event atau sebuah acara dengan baik tanpa ada cacat kan gitu. Kita belajar, akhirnya aku main sendiri gitu kan. Berarti Abang udah kayak pendirinya lah ya. Nama IO Abang apa? Nama IO ku Mycom. Mycom. Iya. Itu Abang foundernya, CEO-nya apa gimana? Kita pembantu lah, pembantu umum. Pembantu umum. Iya. Pembantu umum maksudnya gimana, Bang? Mycom itu apa ya? Ya hanya sebuah nama saja sih sebenarnya. Karena supaya orang tahu siapa itu Deddy Mycom, udah gitu aja. Maksud Rere? Kalau legalitasnya nggak ada. Abang yang punya kan berarti Iya. ya kan? Itu dari 2000 berapa Bang Abang udah main di event organizer? Aku main di IO itu tahun 2007. 2007. 2007, awal-awal 2007 aku sudah main. Ya, kenapa aku main di IO? Karena dulu juga aku apa ya? Masa-masa aku waktu SMA, kuliah ada bakat seni. Dulu kita di panggung, sekarang kita di belakang panggung. Iya. Gitulah. Jadi aku SMA itu udah SMP aku sudah main band. SMA aku belajar gitar kan. Sempat ngajar-ngajar juga main gitar. Kemudian ya main band lah, sana kemari. Berjalannya waktu. Kenapa Abang nggak kayak tekunin dan serius di musik atau gitar yang Abang bilang tadi? Lebih enak di belakang panggung daripada di atas panggung. Kok di atas panggung itu kadang-kadang ada getar-getar juga kita kan. Nervous gitu ya? Nervous gitu. Kok di belakang panggung kita bisa marah-marahin di atas panggung. Kan gitu. Lebih ngaceng loh. Iya.
Aduh. Pas kalau di atas panggung kita tegang. Tapi kalau di belakang panggung, nah kita bisa yang di atas panggung tuh kita bisa marah-marahi, kita di belakang panggung kan. Artinya lebih enak di situ daripada di atas panggung. Jadi dari 2007 ya? Tantangannya ada sebenarnya kalau di IO itu kan. Jadi tantangannya itu pada saat acara itulah dia tantangan. Pada saat acara itu apa ya? Ketika acara itu berlangsung, di situ memang tingkat juga berarti Bang. Tingkat ketegangan itu, tingkat stres itu tinggi. Iya. Kenapa? Karena kita menjaga kualitas acara itu. Kalau enggak kita kan terus gitu. Apalagi di IO sendiri kan Bang, nggak cuma abang doang. Iya, kayak banyak orang juga kerja tim kan. Iya, kerja tim. Bagian ini, IO itu bagian kerja ini. tim, ada desainer kan. Ketika Ada satu admin. aja yang kayak apa, maksudnya kayak buat apa gitu kan, kayak jadi buat semua moodnya rusak kan Bang. Nggak gitu nggak sih? Bisa juga begitu. Iya kan Bang? Iyalah. Karena kan kerja tim, karena kan Kerja nggak tim, kita betul. sendirian gitu. Iya. Itulah kurang lebih sebenarnya kalau di IO itu. Tapi awak nih apa ya? Masih IO kacang-kacang ya. Makanya Bang Maya ngundang kan bukan IO yang level-level atas kan. Iya kan memang dari awalnya kacang-kacang Bang. Tapi kan kacang atom. Ini kacang atom ya, kan nggak ada kulitnya ya Bang. Enak Bang, nggak ada kulitnya. Nggak ada Kan kulitnya langsung ya? tinggal makan, nggak Karena ribet. ayam lompong. Terus Bang, dari 2007 sampai sekarang? Abang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah aku masih ya aktivitas masih itulah. Jadi ada satu pengalaman memang. Pengalaman waktu aku ngerjain eventnya apa kementerian ya Dek? Iya, Kementerian Pendidikan ya di bawah Dinas Pendidikan Pemprov Su. Nah, jadi di situ masa Pak Anies Baswedan waktu menterinya. Acara nasional itu, PTK PAUD nasional kan. Kita openingnya di lapangan Benteng, waktu penutupannya di Hotel Danau Toba kan. Nah di situ kita kan ngundang artis juga situ, ngundang artis Marcel ya waktu itu. Nah jadi pengalamannya itu, kenapa aku bilang pada saat acara itu, itulah saat-saat kita itu tegang tingkat tinggi, stres tingkat tinggi. Nah, jadi waktu closing ceremony itu, aku dijumpai sama Dirjen Pendidikan kan. Bapak Dirjen itu ngomong sama aku gini, Mas, Pak Anies nggak suka tuh kalau sound systemnya, pada saat dia ngomong sound systemnya itu apa ya, storing atau feedback. Itu kan elektronik. Kayak bunyi-bunyi gitu ya Bang? Iya, gitu. Gitu ya? Ini kan sound system itu kan elektronik. Gimana kita mau Cara ya. itu kan, kita bisa aja terjadi sesuatu kan. Tapi ya bismillah aja kan gitu. Ya siap. Kita namanya IO nggak bisa bilang, aduh Pak mohon maaf Pak, itu Bu di luar kemampuan kami, nggak bisa. Nggak bisa Nggak gitu ya Bang? Kita lembek kali kalau gitu kan. Siap Pak. Harus siap. Ya kita tinggal jumpai aja itu sound engineer-nya kan. engineer. Bang tolong ya Bang, diminimalisir supaya tidak terjadi storing. Siap. Kita kontrol. Alhamdulillah. Nggak ada terjadi apa-apa. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Nah disitulah ketegangan itu kan. Kita terus kontrol kan. Alhamdulillah begitulah dia memang. Kadang-kadang ya macam lah. Kalau kejadian-kejadian memang saat acara itu memang yang dibutuhkan benar-benar kita konsentrasi benar dari mulai pembukaan, dari mulai MC, bagaimana MC ngomong pun kita atur kan. MC ngomongnya harus bagaimana kan gitu. Rundown acaranya harus berjalan dengan baik sampai selesai. Apalagi di pemerintahan kan. Di pemerintahan itu ada istilahnya apa namanya Dek? Protokolernya. Iya, ada protokolernya kalau di pemerintahan. Misalnya acara wali kota, Bapak wali kota mau datang, harus kita sambut dulu, sambutannya bagaimana. Waktu dia ngasih kata sambutan, apa yang harus kita lakukan, ada protokoler. Dan kita waktu pada saat untuk acara pemerintahan itu begitu. Kita IO itu tetap terhubung dengan ajudannya, kemudian protokolernya, sampai begitu.
Kayak Begitu. semuanya ya memang harus diperhatikan ya bang. Iya, Bukan harus yang kayak diperhatikan. mohon maaf nggak gitu-gitu ya Iya, bang. nggak gitu-gitu. Kalau ditanya, ini kayak mana ini? Maksudnya misalnya gini, pokoknya gini lah intinya. Jangan ada kata nggak bisa lah. Aduh Pak, mohon maaf Pak, nggak bisa Pak. Dibisakan lah. Iya, harus bisa lah. Satu lagi memang pengalaman yang paling sangat-sangat stres itu waktu kami ngerjain eventnya TTG, Teknologi Tepat Guna Nasional yang ke-17 dan Pekan Inovasi Nasional Desa 1 itu di Aceh tuh, Di Aceh. di Banda Aceh. 4 bulan di situ. Tahu lah 4 bulan, awak udah kawin ya kan, nggak kena kayak mana rasanya ya kan. 4 bulan bang, Beku ya. beku. 4 bulan di situ dari mulai kita nyusun konsep, kemudian ikut lelangnya, kemudian proses presentasinya lagi kan. Waduh kok itu luar biasa lah. Oh ikut lelang itu yang kayak kita menang tender nih gitu-gitu Iya, gitu-gitu ya bang. gitulah, Oh. gitu-gitu. Karena Iya. kayak pernah dengar juga istilah-istilah kayak gitu di. Kita kan ikut lelang. Ada event kegiatan teknologi tepat guna kan dan PIN Desa 1 gitu kan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kemendes kan. Nah itu di Aceh kegiatannya. Di Aceh di stadion sepak bolanya itu di Long Raya namanya. Situ. Jadi waktu di Aceh itu ya. Itu kan acaranya di stadion tuh. Sebelum acara itu aku udah di Aceh tuh sama tim di Aceh. Kita sewa rumah untuk kantor kan. Nah, setiap hari kita presentasinya gini kan enak nih kalau sekali presentasi dikumpulin semua gitu kan. Jadi gubernurnya, wali kotanya, kepala dinasnya. Ini enggak, ini satu-satu kita dijajalin. Besok jadwal presentasi ke kepala dinas, jadwal presentasi kita. Besok presentasi ke wali kota, besok presentasi ke gubernur, besok presentasi ke asisten. Ada juga satu waktu yang presentasi semuanya. Mereka datang dari Kapoldanya, dari Pas Pampres juga turun, dari orang kementerian juga ada turun kan, timnya dari Kementerian Kemendes. Presentasi terus lah pokoknya. Selama sebelum begitu presentasi terus setiap hari. Nah, kita juga meng-hire tim-tim IO lokal dari Aceh juga kan. Kita menghargai juga kawan-kawan di sana kan. Nah, kayak untuk produksian materi untuk kayak peralatan dan perlengkapan juga banyak dari Aceh kita gunakan kan. Namanya kita datang ke kampung orang ya kan, kita menghargai kampung itulah. Nah, sampai berjalan acara selama 6 hari itu kan pameran kan. Itu kan pameran tuh. Pameran seluruh gubernur se-Indonesia juga datang di situ. Kemudian beberapa menteri juga turun, sampai ada jalan-jalan ke Sabangnya. Gede lah berarti ya bang acaranya. Gede lah, namanya juga acara kalau nggak salah 2 tahun sekali itu. Oh. Iya, acara nasional tuh 2 tahun sekali. Kan yang kami handle kan TTG yang ke-17, bukan Tante Girang ya. Oh iya, nggak ada yang ngomong ya bang. Teknologi Tepat Guna. Tepat Guna. Yang ke-17. Abang bilang tadi IO abang masih kacang-kacangan. Udah banyak, udah menang tender lagi tadi. Terus dari cerita abang kayak event-event yang abang pegang gede-gede, berarti kan nggak kacang-kacangan nih bang? Sebenarnya itu ece-ece aja waktu itu. Ece-ece kayak mana Iya. bang? Itu acara ini loh. Ece-ecenya gini, kami waktu itu lihat di LPSE buka, ya coba aja ikut, itu sih. Ikut, alhamdulillah menang, gitu loh. Pas menang ya bingung, gimana nih modalnya. Telepon kawan-kawan kan, pinjam lah Pak Dul, udah, gitu Oh loh. kalau IO ini bang, kita kayak harus punya modal juga ya kerjanya? Ada lah, harus ada modal lah. Ya modal nggak terlalu banyak kayak kontraktor yang lain kan. Tapi di YouTube aku lihat bang kayak nggak butuh modal nih bikin IO gitu. Memang nggak butuh modal bikin IO. Maksudnya gimana? Kantornya Tapi bisa kan di kita rumah. ngumpulin orang. Ya aku kan bilang dulu, aku kantorku di sini di JK. Di sini aku nongkrong, buka laptop, bikin konsep, udah selesai. Kan nggak butuh modal kan. Iya. Artinya kita nggak perlu bangun kantor,
nggak perlu persiapkan orang yang kerja di kantor. Udah, karena kita jual kan kreativitas, kita jual konsep sama klien. Konsep kita diterima, alhamdulillah jalan. Tapi gimana Bang kita milih tim-timnya? Ini bisa ini enggak? Karena katanya kan nomor satu kunci yang pertama ketika memiliki IO ini adalah attitude, komitmen dan yang lain-lain. Iya. Ya kan? Itu gimana Bang cara milih orang-orang dalam tim itu gitu? Apa kayak ini kayaknya dari duduknya santun jadi bisa nih masuk IO Mekom gitu. Apa gimana Bang? Sebenarnya kalau untuk tim itu ada tim yang memang kita ambil tenaga ahli. Tenaga ahli itu seperti misalnya desainer kan. Kemudian untuk orang IT misalnya. Kemudian kalau untuk kru sih sebenarnya nggak perlu dia ahli di kru. Kadang-kadang juga kita rekrutmen itu kadang-kadang kawan-kawan adik-adik mahasiswa. Iya banyak tuh. Ya udah. Kebanyakan freelance lah. Iya. Kalau kru tuh banyak kan freelance lah sebenarnya. Ya mereka kalau kru kan sebenarnya gampang, tinggal ikutin apa namanya juknis dari kita atau petunjuk teknis dari kita gitu sudah kita kasih ke mereka, udah tinggal jalanin aja kan. Jadi nggak perlu harus punya attitude-nya bagaimana, nggak. Tergantung eventnya. Tergantung eventnya. Iya, tergantung eventnya. Nggak semua, berarti nggak semua event harus mempunyai attitude yang bagus gitu ya? Iya ya? harus lah. Harus kan berarti kalau Bang? namanya attitude ya harus. Ya kan nggak semua orang punya attitude yang bagus. Wayu. Wayu. Apapun takut nih. Namanya ya nangani Lebih ke acara. tanggung jawab lah Bang. Iya, Makanya lebih kepada kayak bertanggung jawab. makanya briefing gitu ya Pada Bang. saat event itu ya harus attitude ya tetap dijaga kan. Nggak harus nggak boleh sembarangan juga kan kawan-kawan kru atau yang lain kan. Tetap pada porsinya lah. Karena kan ada teman siapa gitu bilangnya kayak kami nggak perlu ijazahmu, skill dan kepandaianmu itu nomor sekian. Yang kami butuhkan adalah attitude-mu, tanggung jawabmu dan komitmenmu selama acara ini berlangsung gitu-gitu. Iya, itu benar memang. Ya, tanggung jawab pada saat acara itu ya benar, itu benar. Maka itu tadi aku bilang, artinya di luar itu ya, kalau di luar itu dia attitude-nya kurang baik itu urusan dia. Ya. Tapi pada saat dia ikut sama kita, pada saat kita menjalankan sebuah acara, ya dia dituntut attitude-nya juga harus baik kan. Kemudian dia dituntut juga harus melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari kita. Ya gitu, jangan juga sembarangan dia kan nggak bisa juga. Sejauh ini ada nggak Bang? Maksudnya ketika Bang kayak ngambil sebuah event kayak nggak puas atau kayak aduh kurang nih gini kerja timnya kurang nih kita. Itu pasti ada. Namanya sebuah acara itu tidak ada yang perfect kan. Nah pasti ada sedikit miss-nya. Yang kayak sampai berantem gitu ada nggak Bang? Ya ada juga. Ada. Kok berantem tuh ada juga. Tetap ada. Namanya berantem tuh tetap ada kan. Berantem sama artis itu juga kita pernah kan gitu. Tapi yang nggak usah kita publish lah ya kan gitu. Siapa Bang? Kawan Abang? Kawan Abang yang berantem sama artis? Iya aku juga, aku sendiri berantem sama artisnya. Artis siapa Bang? Nggak usah kita sebutkan lah ya kan. Rahasia dapur ya? Itu rahasia dapur. Nggak boleh tahu. Ini mohon maaf. Kenapa Bang artisnya banyak mau apa gimana? Ya artisnya bukan banyak maunya, justru nggak sesuai dengan rundown yang kita kasih ke dia gitu. Kita kan pada saat kita kontrak sama dia tuh, kita kan sudah sampaikan nih apa yang harus mereka lakukan sama mereka di sini. Selain mereka manggung, ya kan? Kenapa? Mereka kan ada yang bayar, kita juga ada yang bayar. Jadi klien kita tuh pengen artis itu ketika sampai klien kita pengen makan bareng sama si artis. Nah, ketika artisnya sampai dia nggak mau nih, mohon maaf lah Bang, kami capek kali, kami tidur aja. Ya itu kan jadi beban sama kita. Aduh gimana nih? Apa mau kita sampaikan sama klien kita? Dia udah ready di restoran tuh, udah di satu tempat untuk ya dikira ini artis udah datang sama kita bareng makan siang kan. Tapi memang nggak mau nih. Udahlah kita mohon maaf ya Pak, gini. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, sore juga begitu ada jadwal meet and greet. Biasakan kalau artis datang ada meet and greet dengan fans. Ini artisnya penyanyi, pemain sinetron apa gimana tuh Bang? Yang bermasalah sama tadi. Band. Oh band.
Jadi inisial bandnya bang? Gak usah lah, gak usah pakai inisial Masih mancing juga. Itu kan masalah. Enggak biar kayak Enggak, ini kan jadi thumbnail gitu. Iya, Band kan cerita, ini BM gitu. Sedikit cerita apa namanya? Apa tadi yang ditanyakan apa namanya? Tentang masalah yang terjadi, ya kan? Puas nggak puasnya? Puas nggak puasnya? Ya itulah letak ketidakpuasannya. Jadwal jam 4 sore untuk meet and greet itu artis telat. Karena tidur nih, kita udah bangunin, mereka persiapan lagi telat nih, ya kan? Tapi kan orang yang kayak misalnya kerja sama abang atau kayak nyewa jasa abang itu kayak nggak mau tahu kan? Tapi kayak pasti kenanya tuh ke abang kan? Iya, salahnya ya kita. Kan? Ya, Cuman kan kita gitu mengedukasi kan? sama klien ini kenapa? Kita edukasi klien kita kenapa nih artisnya begini? Ya kita punya jawaban kenapa kan? Jadi kita bagaimana caranya memahami klien dengan kondisi yang ada ini kan gitu. Pada saat terjadi masalah, bagaimana masalah itu tidak terlalu besar kita minimalisir masalah itu. Ya alhamdulillah ketika mereka terlambat ini untuk meet and greet udah makan siang nggak mau, meet and greet juga mereka terlambat, ya kan? Nah kita otomatis kan ditegur tuh sama klien, kenapa nih? Dianggap kita nih apa ya kacang-kacang lah kan gitu, nggak profesional kali kerja kalian masa nggak bisa nih-handle. Aku udah bayar loh nih artis, aku udah bayar kalian ini, jasa kalian ini kan gitu. Ya sudah kita minta maaf. Malam nih jadwal panggung, dari hotel aku udah bilang jam 7 udah standby di lobi dijemput langsung ke venue, ya kan? Telat juga. Karena perjalanan dari masih artis yang sama nih bang? Iya, ini kan dalam 1 hari di rangkaiannya. Abang harus kasih tahu, jadi kan IO yang mana nanti biar tahu bang. Dia kayak jadi rangkaiannya dalam 1 hari. Kan? Jadwal manggung mereka kan malam. Nah pas mau manggung itu kita udah wanti-wanti sama manajernya, Mas nanti jam 7 udah standby di lobi ya. Kita jemput karena malam minggu biasa nih macet kan. Kota Medan agak macet, agak sedikit perjalanan panjang kan, nggak jauh kali sih. Tapi lumayan panjang, butuh waktu 1 jaman lah ke venue karena macet ya. Kita wanti-wanti, udah turun, mereka masih ngeladeni fans-fansnya untuk foto-foto kan banyak tuh di hotel datang orang ketemu foto, mereka ladeni, udah kita ada tarik-tarik, foto, udah di mobil udah kita diem-dieman aja tuh, jalan-jalan. Nggak coba abang tegur atau bilang? Udah kita tegur. Terus dia bilang apa bang? Karena waktu itu jadwal dia tuh harusnya tampil barengan dengan Bapak Wali Kota Medan waktu itu ya. Tahun berapa bang? Biar nanti aku cari sendiri infonya. Biar aku tahu bandnya siapa kan gitu. Nggak enak lah kan, nggak enak lah. Jadi begitu sampai venue Bapak Wali Kota kan udah di atas panggung. Kita kan lemas jadinya. Duh, udah gitu aja kan. Udah di atas panggung Bapak Wali Kota. Ini masuk mau ke panggung. Mobil begitu turun, artis ini turun, bukan langsung naik ke panggung, masih masuk ke tenda artis istilahnya kan, masuk ke tenda artis, masih minta minum lagi mas, minta minum lah, disitulah Spanning datang, mohon maaf, jadi situlah aku kasar, anjing naik keleng, serius, hei anjing ngomong bilang, iya, anjing naik keleng, enak ya bang, itu udah memang udah kayak mana kali lah itu kan. Iya sih. Artinya beban tanggung jawab itu dari siang sore ke malam itu udah waduh. Udah sangat luar biasa lah beban itu sampai keluar lah itu udah ditahan-tahan dari siang. Karena bukan sekali ya bang. Iya ditahan-tahan dari siang. Akhirnya selesai mereka tampil sampai di hotel kita klarifikasi sama artis. Ya mereka bilang mas di kontrak kita nggak ada bahasa anjing ya mas. Memang nggak ada tapi di kontrak juga kalian menyalahin dari awal gini-gini. Akhirnya nggak ada masalah sih kita klarifikasi dengan si artis saling maaf-maafkan lah. Waktu bilang anjing itu nggak cukur jenggot dulu? Belum, itu jenggotnya nggak ada. Oh belum ada. Itu belum ada jenggot. Jenggot masih tipis. Masih makanya keluar dia. Makanya keluar kalau sekarang nggak lah. Kalau sekarang bang mohon maaf ya bang naik ya bang gitulah bang. Kalau dulu mana cerita bang kan? Walaupun disakiti tetap. Iyalah. Kalau sekarang kita doakan lah dia kan gitu. Berarti orang yang jenggotnya panjang kayak abang ini orang yang lemah lembut ya? Orang yang nggak mau temperamen?
Kenapa? Enggak, biar aku Ini tahu kok nih udah- nanti Bang, cara milih suami Jadi yang dari lembut. pengalaman semua itulah dulu pengalaman hidup ya, pengalaman hidup dari remaja sampai menikah. Karena kita dunia pun dunia entertain istilahnya kan, banyak godaan. Salah satu penyelamat ini jenggot juga. Kita buat ini sadar diri ya kan, kita jaga. Untuk abang sendiri apa untuk orang yang lihat abang nih? Ya untuk sendiri. Untuk gitu diri loh. sendiri. Iya. Jadi orang mohon maaf ya kalau misalnya perempuan juga lihat abang kan dia kan segan juga nih, wah jenggot panjang ya kan gitu. Dipikirnya ustadz padahal enggak ya kan. Ustadz sih, ini kan gitu. Enggak sih Iya, Bang. enggak ya. Enggak. Ustadz kan yang pakai jubah main itu kan. Iya, tapi kan kalau udah jenggotnya panjang ya kan. Malah sekarang kayak aktor-aktor Hollywood kan banyak Apalagi tuh, aku Bang. pakai baju kayak gini nih, dunia sementara akhirat Oh selamanya. iya, nggak kulihat tadi Nggak Bang. lihat tadi ya? Nggak lihat awal kayak Kan gitu. Jadi kan aduh, udahlah kita pun juga malu sama, bukan malu sama jenggot sih. Memang sengaja kita tidak nggak cukur jenggot, panjangkan jenggot supaya setidaknya jaga aman aja lah. Atau ada rencana selanjutnya jadi IU untuk akhirat? iya Bang. Di akhirat ada IU-nya gitu ya Bang ya. Maksudnya ada IU untuk akhirat gitu kan bisa ya? IU syar'i gitu ya. Ya apa? Syari. IU syar'i ya Bang ya. Ada rencana nggak Bang kira-kira niatan? Iya ada aja. Kalau rencana semua namanya kan tadi gue bilang Bang. Palu nggak ada, palu mau gua ada, ya kan. Tapi kan semuanya kita kan menuju proses ke akhirat ya kan Bang. Karena kita hidup dunia ini kan cuma jembatan doang, sebentar aja. Yang utama tuh ya akhiratnya, ya kan. Hidup ini kan cuma sebentar nih. Yang lama tuh kekal abadi itu di akhirat. Jadi semakin tua semakin sadar diri, ya kan. Maksudnya, aduh ya udahlah, apalagi sih hidup nih mau diapain kan. Cari uang juga udah dapat uangnya habis, ya kan. Jadi kayak mana supaya di akhirat kita aman, dunia juga aman, itu sih sebenarnya. Gak usah neko-neko lagi Nggak lah ya neko-neko Bang. lagi. Kita juga nggak so alim-alim juga, ya kan. Nanti kalau so alim-alim kalian nanti Bang Maya marah, ya kan. Kenapa Bang Maya yang marah Bang? Nanti marah Bang Maya. Oh, urusannya sama iya. Bang itu, Bang? Iya. Apa urusannya? Orang mualim kok nggak dikasih gitu loh. Nanti Bang Maya payah. Nanti masalahnya kalau bicara Bang Maya ini nggak suka. kalau bicara sunnah, bicara alim jangan di sini, ada tempatnya. Ya kan Bang Maya? Gitu ya Bang? Jadi gitulah kurang lebih. Berarti Bang Maya ini tipe-tipe orang Bang yang Maya nggak ini termasuk suka. apa ya? Ya, Lihat orang alim gitu Bang ya? Enggak, salah satu orang yang aku anggap luar biasa lah, karakternya, pendiriannya kan. Aku juga banyak belajar dari Bang Maya walaupun secara pribadi kami tidak dekat tapi dibilang akrab gitu. Tapi keren Bang. Tapi melihat- Abang punya IO loh. Iya, artinya Bang Maya lebih keren Bang Maya. Bang Maya tuh udah punya apa namanya? Tempat orang ngopi di beberapa tempat sampai ke Bandung lagi. Iya, Abang pernah jumpa sama artis-artis dan pernah maki artis lagi? Bang Maya juga pernah maki artis. Oh. Jangan salah. Nggak tahu, Rere. Ya, aku tahu. Tadi kami cerita. Oh, pantes lah. Itu artis juga. Iya, nggak usah sebutkan lah ya Bang ya. Nggak usah lah ya. Itu Bang Maya juga pernah maki-maki artis, pernah. Berarti kita nggak harus jadi IO buat IO ya Bang? Tapi untuk kan artis. maki-maki artis itu kan artinya kan memang makinya juga nggak parah-parah kali biasa Nggak, kan, ya. standar lah. Memang dia juga ada kesalahan juga, kan nggak mungkin dia Habis itu kan diam-diam. kita klarifikasi, Iya. saling memaafkan udah selesai, gitu kan nggak ada masalah lagi. Sampai jam 1 malam waktu itu kami menyelesaikan masalah. Aku ajak makan durian, aku ajak makan nasi goreng, udah selesai, udah nggak ada masalah lagi. Jadi makian anjing itu rasa sayang orang Medan ya? Iya, Bukan itu maki ya? bukan maki, itu karakter orang Medan gitu. Iya sih. Karena sayang berarti? Karena sayang. Betul tuh. Iya. Karena sayang. Iya, kurang lebih gitu lah. Gitu ya. Iya. Berarti Bang kerja di event organizer ini, event apa? Event bilangnya Bang. Event. Event. Iya, Event. event Apa tadi event ya? Kayak organize. wow. Event. Iya, Event. event. Event organize. IO aja lah Bang. Iya, payah IO kali aja, Bang payah bilangnya. kali.
kerja di IO ini berarti bukan salahnya juga di orang IO-nya ini. Kalau dari kasus abang tadi, berarti juga dari talent-talentnya ya bang? Iya. Yang ngaret. Ya itu sering. Ya kan? Yang kadang-kadang bikin kita deg-degan itu gitu. Talentnya yang ngaret kan. Apalagi MC itu. MC itu kan paling pertama dia. Iya. Kok dia udah ngaret udah pening kita tuh. Aduh, jam berapa udah kan waktu misalnya acara jam 9 harus sudah running acara. Kita minta MC jam 8 sudah di tempat. Belum datang nih. Dia telepon nggak ngangkat. Itu kan deg-degan kita, jantungan. Ya kan? Klien dan nanya, "Ini Mas, ntar lagi acara mau mulai nih, MC mana?" "Kami mau briefing sebentar." "Iya Pak, lagi di jalan." Nah, itu kadang-kadang sering terjadi juga gitu. Tapi kan klien yang taunya bang orang IO-nya ini yang nggak tegas ke apa? Iya pasti. Ya kan, kalau bintang namanya tamu. klien dia nggak tahu itu kesalahan MC-nya, kesalahan talentnya enggak. Tetap Dia taunya IO-nya kita kan, Bang? dianggap tidak profesional jadinya kan. Padahal Nah, di situ. kan rupanya talentnya sendiri yang Talentnya sendiri ngaret, yang kadang-kadang. ini, yang itu. Iya, tapi so far sih nggak ada masalah. Tetap ya talent-talent di Medan ini insya Allah lah semuanya nggak ngaret lah. Tapi memang dalam keadaan genting ketika mau acara baru datang tuh. Tapi masih aman daripada acara sudah dimulai MC baru datang. Nah itu kan baru nama kita udah gagal dalam mengelola sebuah acara kan. Tapi selama ini nggak pernah terjadi sih seperti itu. Insya Allah MC di Kota Medan, talent baik itu band, orang-orang kesenian, kan, penari dan sebagainya. Insya Allah mereka tetap kerjasama yang baik lah dengan kita selaku penyelenggara acara kan. LO itu apa bang? Kan ada tuh kan kalau di LO ini kan ada nama-namanya tuh bang. BIC. Bukan Angelo ya? LO. LO ya. Aku takut. Aku sudah mencoba mengerti perkataan itu ya bang. LO itu kalau bahasa kerennya liaison officer kan. Liaison officer. Iya, jadi biasanya kalau Antar jempol Angelo, lonte. Nah, ya biar ku jawab Angelo langsung. itu kawannya Rafael bang yang kura-kura ninja itu. Oh iya. Iya. Kan ada 4 kan Ninja Turtle tuh Angelo, Rafael kan ada apa sih kan abang kan? Iya. Itu dia, tuh Angelo. Jangan vulgar kali lah Kak Ari. Enggak, biar relax ya Relax, bang. yuk. Edukasi. Edukasi. Mana tahu mungkin yang di luar sana nggak Oke. tahu arti Angelo. Iya. Antar jemput ya. Sama Iya. ya sama juga dengan Angelo. LO tuh antar jemput tugasnya. Oh, atau berawal dari kata situ kali bang? Iya, mungkin berawal dari Angelo kali ya kan. Ada LO-nya kan gitu. Cuman nggak ada Angel-nya. Nggak ada. Iya. Kalau dulu antar jemput itu sekarang teri apa teri? Ternak teri. Ternak teri. Antar anak, antar antar istri. istri. Oh, kalau sekarang Iya. Kalau dulu kerjaan aku Angelo bang. Sekarang ternak teri udah Iya. kerjaan kita. Jadi LO itu kalau di IO misalnya kalau kita ada sebuah acara yang ngundang artis atau tamu dari luar kan, pejabat kah atau apa namanya, ya dibutuhkan LO, tim LO istilahnya. Dialah yang tukang antar jemput Berarti dia kayak ngurusin talent. ya ngurusin talent lah bahasanya. Apa maunya ngurusin talent gitu ya, Bang? Ngurusin talent atau ngurusin tamu. Apa maunya tamu sampai dia jemput dari hotel ke venue, ngantar ke hotel lagi, bawa makan dan sebagainya. Itu tugas LO. Kalau PIC? PIC itu penanggung jawab dalam sebuah PIC itu acara. apa bang? Partner in crime? Partner Apa in sih crime. bang? Karena kan banyak, soalnya kan bahasa Inggris semua kan Iya, bang. Dan saya PIC sadar itu bahasa Inggris saya Anggap aja lah koordinator, Koordinator. koordinator dalam sebuah acara, penanggung jawab lah istilahnya kan. Kalau bahasa kami itu ya PIC-nya siapa? Si Anu. Artinya dia penanggung jawabnya. Jadi masing-masing itu bisa dikatakan PIC. Misalnya PIC katakanlah di PIC untuk produksian siapa? Si Anu. PIC untuk eksekusi acara siapa? Si Anu. Jadi bisa beberapa PIC dalam satu kegiatan. Bisa ada beberapa koordinator istilahnya penanggung jawab. Karena nanti kan kalau dalam sebuah kegiatan satu event itu, nah itu kan ada produksian, kemudian ada eksekusi acara. Itu kan beda orangnya. Yang produksi memang di bidang ahlinya dia memproduksi kan. Kemudian untuk eksekusi acara memang orang-orang yang ahlinya dalam eksekusi acara. Dibutuhkan seperti untuk show directornya,
kemudian stage manajernya untuk di panggung, kru dan sebagainya lah yang berkaitan dengan untuk eksekusi acara. Dan memang orang yang harus ahli lah di bidang itu, gitulah. Itu kan semua istilahnya pakai Inggris tuh. Iya. Kru-krunya orang Inggris apa orang Jawa? Semuanya orang Jawa, Melayu itu kru-krunya. Karena semuanya pakai bahasa Iya. Inggris ya, Bang ya. Makanya semua kepikir Iya, kru-krunya. Bercanda terus. Iya, nggak apa-apa daripada berjanda. Ya agak jangan Bang. Iya. Bagus bercanda daripada berjanda. Iya, berjanda. Aduh, konten Instagramnya aneh-aneh tuh. Tapi Bang. kalau kami laki-laki boleh, nggak ada masalah, ya kan Bang? Maksudnya? Boleh. Maksudnya? Boleh. Kalau laki-laki boleh bercanda? Boleh berjanda boleh. Oh, perempuan nggak Kalau boleh? dia janda kan kita selamatkan dia. Oh, ini udah, ya Bang, aku nggak berani menyanggah apapun, oke? Itu boleh. Iya. Itu sunnah itu. Bener. Iya, dia janda punya anak, ya kan. Kemudian kita selamatkan dia, dapat pahala kita, iya kan? Iya. Yang poligami gitu kan maksud Abang kan? Udah dapat enaknya, dapat pahalanya. Wow, inilah sistem-sistem yang dipakai oleh suami-suami yang ingin berpoligami. Kami boleh 4 loh. Iya, kami nggak boleh tahunya aku Bang. Kalau Bang Maya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 14 katanya. 14. Banyak kali mertuanya ada berapa tuh ya? Aduh. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Aku juga bingung ya kan. 14 lah berarti kan gitu. 14 kayak mana cara baginya kan? Iya, Waktu rumit. cuma seminggu itu 7 hari loh ya kan. 1 hari 2 orang kan gitu. Pengen Abang 14 gitu? Enggak, aku 4 aja. Nah, 2 aja lah. 2 aja. Nanti istriku dengar bulan Iya nanti. kan, nanti aku share linknya. Tapi istriku izin. Ada syaratnya kata istriku. Apa Bang? Ayah, Mobil tes salah satu. Ayah boleh poligami. Syaratnya cuma 1. Yang pertama janda. Janda sudah berumur Bang, ya kan? Kemudian kaya. Punya SPBU-nya 10. Punya apa lagi kebun sawitnya berhektar-hektar. Udah ngerti apa maksud istri Abang? Iya. Nggak akan hampir tidak kudapatkan ada. itu, ya kan? Iya, Nggak hampir akan tidak kudapatkan ada. itu. Berumur, janda dan kaya. Iya, tapi jarang terjadi. Tapi kalau bahasa Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Iya. Senjatanya kan ada. Apa tuh? Doa. Ya Allah, Oh, berarti emang- berikanlah aku janda yang kaya. Kalaupun ada bertumbuh kita mendapatkan itu Bang. Abang mau juga ya? Kita aja Bang. Iya, Bang. Kalaupun ada bertumbuh kita dapatkan itu. Abang mau juga rupanya ya? Mau lah, Iya, iya ngapain gue kesel sama abang kalau kayak gitu? Lu diam-diam aja lah kalau aku dapat kayak gitu Bang. Tapi memang pengen Abang? Pengen Abang poligami? Naluri laki-laki begitu. Dibilang kepengen nggak itu naluri memang. Kayaknya satu lagi bisa lah gitu ya. Bisa lah. Gitu kan, Bang? Ya, mohon maaf ya Mi. Minta Nanti nggak aku tunjukkan sama istriku ini. Kak atau Iya. siapapun Kak, bukan saya yang memancing ke arah sana. Memang Abang ini. Iya, aku minum lah dulu. Iya, minum Bang. Nggak payah nanti nih kan Iya. ceritanya. Tapi tadi udah kurekam tuh Bang, bisa aku kirim kan ke WA istri Abang. Dan nggak tahu nomornya. Bisa kan dicari. Bisa Nanti dicari, ya? aku suruh minta nomor sama anak Abang atau sama teman Abang. Nggak tahu Bang, juga dia minta. nomor istriku. Iya juga sih, ngapain pula Abang Iya. itu nyimpan nomor istri Iya, Abang. ngapain? Jadi tanya Ke sekolah anak Abang. Bisa. Mana tahu sekolah anakku di mana? Bisa dicari. Iya. Kalau katanya gak ada Kenapa mungkin. jadi bahas itu kita ya kan? Ya, Abang Meluan Iya. tadi. Dari Angelo, karena kita udah bahas Angelo itu tadi Bang. Ya kan? Cari Instagramnya Abang Deddy. Iya. Dia kan Nggak masih mungkin nge-tag nggak. nama istrinya. Iya, nggak mungkin nggak di-tag kan, A? Walaupun dikunci Instagram istrinya ya kirim aja message Iya. dari DM. Kak, ada yang Sederhana ngomong. sih untuk menghancurkan rumah tangga orang. Iya, Sederhana. sangat gampang. Jangan, Kayak tukang kulit kacang lah. iya, jangan diajari lah Bang. Aduh. Bang, balik lagi ke IO ya. Iya, boleh. Udah jauh kan pembahasan kita kan Bang tadi. Sampai ke Angelo, sampai kemana-mana ya kan? Menjanjikan nggak sih jadi IO ini untuk 3.000 tahun ke depan nanti? Wah, 3.000 tahun ke depan Iya, ya? kita kan visioner harus. 3.000 tahun ke depan ya? Iya, kalau memang dunia ini masih ada. Kalau udah kiamat kayak mana tuh? Berarti di akhiratnya kata Bang Maya tadi ya? Mana tahu kan kayak Berarti aku butuh ini IO untuk visionernya
IO di akhirat berarti ya, Mungkin. mengatur orang pada saat di padang Iya, mahsyar iya. nih. Pada saat di padang mahsyar kita atur nih orang yang Karena kan berdirinya. nenek mau Iya, yang diatur dosanya siapa duluan ditimbang-timbang, yang iya. siapa duluan yang dihisab. Ya kan, siapa duluan yang mau ditimbang di mizan gitu ya. IO visioner kali, Bang. Iya, gimana Bang? Bisa nggak sih? Dan itu budgetnya kayak kata Kalau industri kreatif itu tetap menjanjikan. Bahkan dari sebelum aku lahir juga industri kreatif ini kan juga sudah berjalan sampai sekarang kan. Karena kan kenapa ya? Karena yang dijual itu kreativitas. Tetap menjanjikan. Tinggal bagaimana kita mengelolanya saja. Kita kelola dengan baik. Ya intinya kalau di IO ini gini dia banyak berkawan lah. banyak relasi gitu ya Bang? Iya, banyak kawan, banyak relasi kan. Dari kawan nanti kawan ini punya kawan lagi dia sampaikan, oh si Anu tuh IO tuh. Gitu sih sebenarnya. Kalau kita tidak cukup kita hanya jual kemampuan kita untuk mengkonsep sesuatu acara, nggak cukup itu. Yang paling penting di IO itu banyak berkawan. Banyak berkawan lah Iya. ya, banyak Kenapa? kenal-kenal Iya, enggak. ada dalilnya itu. Iya, ada Bang? dalilnya itu. Kalau kata ini agak-agak agama-agama juga kita Nggak apa-apa lah, Bang. Kalau kata Rasulullah itu banyak kalau bahasa kita gini ya. Semakin banyak kita bersilaturahmi, rezeki itu juga datang. Semakin banyak. Banyak rezeki itu. Itulah dia. Artinya banyak kita kawan, banyak rezeki kita. Kalau kita nggak mau kawan, tapi Ya, kita ya. kerja keras gimana Bang? Kita Ya. nggak mau banyak bersosialisasi, tapi kita orang yang kerja keras. Belum nampak Beb. Ya nanti kalau kita banyak bekerja keras, nggak mau berkawan, apa ya? Ya mandi sendirilah. Kan ada keluarga tapi Bang. Kan yang mandiin kita pas kita mati bukan teman kita, kan keluarga Iya, kita. keluarga kita kan. Orang lain kan nggak, jadinya kawan-kawan nggak ada yang mau datang kan. Jadi keluarganya kita yang mandiin kita, keluarga kita yang sholatin kita, Iya keluarga juga kita yang nguburin kita. Abang apa bisa? langsung jawabnya ke ini ya, aku mati, ke Ya, Tuhan. Dia kayak nggak bisa ya, dibantah lagi gitu. Enggak kan gitu dia kan. Kan gitu dia. Korelasinya kan begitu. Bahasanya korelasi ya. Main kali main. Gitulah dia. Apalagi nih? Banyak Bang yang lagi mau kutanya lagi. Banyak ya? Nah, proyek jadinya. Event yang paling cuannya gede yang pernah Abang dapatin di mana? Event yang cuannya gede. Gede kali. Kayak 1 tahun nggak kerja emang nggak apa-apa gitu, atau 5 tahun nggak kerja ya udahlah. Semua event kita Udah. gitu. Wow. Semua event semuanya gede, ya kan. Iya, Begitu event kita 6 bulan terduduk gitu ya kan. Artinya nggak makan-makan. Nggak apalagi. Serius Bang? Enggak, kalau yang proyek kami yang besar itu ya itu tadi TTG itu, teknologi tepat guna itu besar. Yang menang tender tadi. Iya, menang tender. Kita tidak ada kenal siapapun di sana gitu kan. Kita tidak dipilih untuk menangani acara itu. Kita coba-coba di LPSE, kita menang. Itulah dia. Berapa tuh Bang cuannya? Cuannya? Cuannya Mana atau tahu nih, kan? cuannya atau anggaran kegiatan itu? Anggaran kegiatan itu terus cuan bersih ya Bang? Rata-rata Wahyu. gini nih, kalau IO tuh Income ya namanya, iya, apa sih? kalau IO tuh kita mengusahakan bagaimana margin tuh 20% paling minimal dari apa ya? Dari anggaran. Dari anggaran. 14%. Kita jaga paling sedikit 20% lah 20% dari 14 anggaran. miliar berapa? Kalian hitung aja enggak, sendiri. Kadang-kadang 50% juga bisa, tergantung kita sih. Beda. Acara itu kan kadang beda konsepnya kan. Berapa loh tapi Bang? Karena Yang kita enak kan tuh wedding sebenarnya. Enggak, yang tadi, yang TTG iya, tadi berapa? Abang kok nggak mau jawab? Cepet lah, aku pengen buka event organizer juga. Berapa digit tuh ya? Ih, banyak kali kan berarti. 9 digit. Enggak gini aja Bang, berarti dari 14 miliar dikurang 50%. Sejak kapan aku bilang 14 miliar itu? Aduh, hati-hati. Aku Itu kayak sejak punya kapan? 14 miliar. indigo gitu. Atau 20 miliar. 20 Nanti miliar. ada BPK di audit aku loh.
tapi nggak apa-lah, itu kan udah lama berlalu. Tapi nggak apa-apa. Tapi iya audit lah. Ya insya Allah nggak ada masalah sih, kan? Nggak sejauh ini nggak ada masalah. Karena 50 kita miliar ya, kita Bang? nggak ada korupsi kok. Kita menjalankan acara itu sesuai dengan spesifikasinya. Apa 50 miliar naik lagi salah tadi? Bahkan Rupanya Bang ini dari marah. kita lebihkan lagi dari spesifikasinya. Jadi tidak ada indikasi korupsi di situ, nggak ada, insya Allah aman. Berarti 50 miliar Enggak, kurang 20% ya? Enggak. Kenapa tadi kayak nggak terima pas aku bilang 14 miliar? Berarti kan di atasnya kan? Kalau dibanding dengan senior aku yang di Medan, kan banyak tuh kawan-kawan IO senior lah yang sudah mapan, itu banyak, itu yang masih jauh kali lah. Mereka tuh udah gede-gede lah, udah punya kantor besar, udah punya peralatan sendiri. Kalau aku punya peralatan sendiri ada. Iyalah, karena kan dari 2007 tadi Abang bilang. Ada peralatanku Mungkin. sendiri, ada memang. Aku punya peralatan sendiri. Apa tuh peralatan? Ada. Apa? Ya ada aja. Ada. Iya. Seperangkat alat Iya, sholat. apa? Aduh, misterius sekali ya. Aku punya peralatan Bang sendiri. Deddy. Aku punya peralatan sendiri. Peralatan perang, peralatan tempur. Iya, itu perang juga. Iya juga sih. Iya, peralatan perang juga. Apa tuh Bang? Ya ada pada anatomi tubuhku nih, ada peralatan sendiri. Wow, ya. awak tahu tuh Iya, awak apa tahu. maksudnya. Iya, itu alat tempur juga. Ah, betul. Peralatan perang juga itu. Benar. Ganda yang 65 tahun. Iya. Yang SPBU-nya 10. Ya. Untuk istri Bang Deddy ya. Iya. Tontonlah video ini. Kalau dulu aku masih mau event tuh rekrut SPG gitu kan, sekarang nggak mau aku lagi. Kenapa Bang? Karena aku adalah Salah satu SPG, SPG. yang dipanggil-panggil IU. Bukan aku, sebenarnya teman aku. Oh. Terus ini Bang lagi mau kutanya. Katanya nih gaji atau fee itu seringkali lama turun dari IO. Benarkah begitu adanya Bang? Apakah memang kalian tunda-tunda? Apa memang dari klien belum turun? Apa gimana? Karena itu tadi, IO itu yang bilang tadi, kan udah bilang dari awal, IO itu nggak perlu modal, ya kan? Modal cakap-cakap, modal kepercayaan, ya sudah jalan. Makanya sebenarnya kalau kayak gitu nggak punya modal ya berarti untuk bayar talent-talentnya kan? Nah itu aja sih. Nggak punya modal lah ya? Ya tapi kalau aku sih mudah-mudahan kami jagalah. Kalau kami jaga, ya jangan lama kali lah, paling lama sebulan ya kan, udah lama juga sih ya. Lama, bahkan ada dalilnya juga. Ya, Aku bilang nih, jangan bayarlah sampai- gaji sebelum iya, keringatnya iya, kering. kering gitu ya. Iya kan, Bang? Ada dalilnya tuh ya? Iyalah. Ada ya? Dalil apa namanya tuh, Bang? Iya. Dalil ya? Jadi sebelum keringatnya kering udah kita bayar gajinya gitu ya. Kan 1 bulan kayak bukan kering lagi. Keringat baru pun ada. Karena gitu, kadang-kadang kita ngejalani acara itu tanpa modal kan. Ya, Berarti di Meikom nggak pernah makanya, gitu lah ya, Bang? Iya, kalau di Meikom tuh kita buat komitmen sama kawan-kawan talent. Artinya, ini kami nggak punya modal nih, bisa bantu nggak kerjasama kita, pencairannya nanti pada saat cair dari klien, oke, jalan-jalan. Nah, kembali ke SPG. Kenapa Bang nggak mau pakai SPG? Bahaya, Bahayanya gimana? bahaya aja. Asar ya, asar namanya. Aser Asar ada, SPG SPG ada. ada, bahaya. Naluri laki-lakiku keluar nanti ya kan. Oh my God. Gitu dia, makanya ya. Kan masih ada Lenovo, Samsung. Iya, kenapa mesti Acer ya kan? Bukan Acer merek. Oh, bukan Ini merek. Acer, dia kayak SPG juga. Oh. Aduh, aku agak emosi ya. Berarti di Meikom ya nggak ada Acer atau SPG lah ya Bang? Kayak Kalau dulu kan sering tuh project-project kayak untuk selling produk kan memang dibutuhkan SPG. Makanya sekarang aku lebih kebanyakan mainnya di government pemerintahan. makanya gitu. kalau di situ Kalau- jatuhnya brand activation ya Bang? Iya, kalau itu kan brand activation kan untuk swasta ya, itulah. Karena kalau di situ kan memang mereka targetnya selling kan. Kalau udah selling kan ya pasti kita butuh orang untuk Iya. jual produk itu ya. Sebagai pemanisnya SPG, apalagi kalau nggak itu. Kalau di pemerintah kan tidak ada target Iya. selling kan gitu. Di pemerintah kan lebih banyak edukasi, menyampaikan program-program, visi dan misinya dari kegiatan itu yang dilaksanakan itu sih. Segi acaranya kalau pemerintahan government gitu nice ya? Iya. Aku soalnya pengen juga Bang buat IU. Strukturnya nih
Udah aku ini mah tinggal Nice. makanya aku undang abang. Iya. Jadi biar lebih jelas. Oke kita buat gitu. Buat perusahaan IO ya. Soalnya kayak curi ilmu. Kalau IO tuh nggak perlu Kan OSA, apalah. MICE, brand activation, Iya, MICE entertainment, Mm-mm. personal event, Apanya itu? 5 segi acara Mm-mm. IO ya. Lebih ngerti dia daripada aku bang. Harusnya aku jadi host, dia jadi apanya nih bang? Begitu ya? Iya, Kan lu jual kerupuk ya? balik rupuk dia. Berarti yang bodoh siapa nih bang kan? Kami di belakang ini lah. Enggak, karena kan Bang itu kayak Bang bilang tadi, jumpa sama artis. Jadi kayak pengen terus kerja di industri kreatif. Kan kayak enak gitu. Iya. Banyak jumpa orang baru. Iyalah, kalau di IO ya gitu, kita Iya, banyak Bang. ketemu orang, banyak kawan kan, banyak saudara, gitu loh kayak ya aku karena main-main IO lah, makanya nongkrong di warung kopi. Pernah nggak Abang kayak kan IO di Medan ini banyak. Iya. Tak kayak IO yang ini bicarain IO yang ini atau IO Abang dibicarain untuk kayak ngejilat gitu loh. Ngapain pakai dia? Mending Menggibah pakai lah ya, kami, artinya menjatuhkan lah ya. Mm-mm. Alhamdulillah kami IO di Medan ini saling berkawan. Bahkan Ngakunya gitu sih Bang, tapi kulihat pas jumpa nggak ada itu kawannya. tapi ya alhamdulillah nggak ada pula kawanku IO yang begitu. Justru kami sering kerja sama gitu loh. Ini karena- Misalnya kalau kayak aku misalnya butuh ya aku telepon kawan-kawan IO yang lain, yuk bantu yuk gitu. Mereka juga gitu, Ded ya bantu Ded, ayo. Malah kayak Gitu, kerjasama ya Bang. kerjasama. Bukan Abang kayak nggak butuh, kalau butuh nelfon kawan, nggak ngubungin Tuhan, nggak? Oh bahasa itu kena dalil kita ya kan? Iya kan? Iya kena dalil kita ya. Iya juga betul itu sama Iya, Maya. betul. Kalau butuh tuh harus menghubungi Tuhan Iya, bukan karena kawan kita nggak bisa berharap sama manusia. Berharap sama manusia pasti. kecewa. Iya. Kalau berharap sama Tuhan. Gitulah enak, hati tenang ya. Iya iya. Kita kan keluarga menteri, Sofian Dalil. Sofian Dalil, enggak Sofian Dalil namanya, jangan diganti-ganti Sofian lah. Jalil. Aduh. Sofian Jalal ya. Aduh. Bang mau tanya bang, berarti ada ini lah, kalau IO ini ada kerjasama dengan kayak pawang hujan gitu bang? Kawan-kawan ada juga IO yang pakai pawang hujan tuh ada. Siapa bang nama IO-nya? Biar jadi thumbnail Ya kami nih. ngapain pula aku buat kasih tahu kenapa rupanya kok mereka pakai baju silakan aja kan. Enggak, maksudnya siapa Kalau nama bahasa IO? apa Menteri Langit ya kan? Menteri Langit. Menteri Langit lah. Jangan Maycom lah. pakai nggak? Maycom nggak pernah. Kalau IO selain Maycom yang pakai Ya pawang nggak tahu hujan? ya semua orang itu mau pakai nggak mungkin abang nggak tahu. Ya nggak tahu lah memang aku. Serius? Tapi pun aku sendiri event orang lain. Iya kan? Berarti karena kerjasama tadi nggak ada lah yang kayak ngebicarain atau hibah. Jadi IO dan ngapain IO pula lainnya? kita ngurusin acaranya IO orang lain? Ya sudah itu memang gawean dia. Enggak, maksudnya gini loh bang, karena misalnya kan dia kalah tender kemarin, aturan dia TTG nih, rupanya Maycom yang dapat TTG tadi. Terus kayak apa sih Maycom itu kayak biasa aja juga, nggak mau ada SPG lagi. Ya nggak tahu, kalau itu nggak tahu lah. Ini kali ini kan. Kalau dia menggibahin kita, alhamdulillah dapat pahala, transfer pahala dari dia ke kita. Kok dia gibahin kita? Ya, tapi kan kita lagi hidup di dunia nih bang, maksudnya kita kayak harus realistis, kita juga butuh uang dan bla bla bla. Gitu. Ketika semua IO, bukan semua IO ya, terjadi penjilatan kesana kemari, alhamdulillahnya berdampak kayak nggak ada masuk nih klien gitu. Ya aku nggak mau lagi pakai IO ini gitu. ya syukurnya nggak pula kayak gitu ya kan. Alhamdulillah lah kawan-kawan IO di Medan ini kan abang-abang senior awak ini kan memang ya kalau awak pegang sebuah acara ya nggak diganggunya. Aman-aman aja. Bukan diganggu loh bang, kayak ya nggak saling juga menggibah gitu loh. nggak digunjingi juga, nggak digibahi juga yang enggak. Kalaupun mereka digibahin kan kita nggak tahu mereka yang gibah. Ya juga sih. Iya kan? Atau karena kan nanti ada yang, di Medan tuh kan gitu, yang gibah siapa terus nanti dibilang gini. Ya kalaupun Ya, kita kemarin tuh digibahi, kalian di ini nggak kalaupun kita digibahi, alhamdulillah transfer pahala kan gitu kan dalilnya kan. Kalau ada orang yang mengibahi kita, pahalanya dia ditransfer ke kita, dosanya kita transfer ke dia.
Itu dalilnya. Semacam Hari ustaz ini ya kan. lebih baik ditransfer Jeruk. pahala atau ditransfer rupiah? Dua-duanya bang. Realistis nih. Dua-duanya. Nggak, sekarang hari ini. Hari ini pahala aja lah bang. Oh, pahala ya? Karena kan nggak ada duitnya di sini. Iya, iya. Iya kan? Tereng, Pas, teng, pas kan? teng. Iya pas kan? Pas. Iya kan? Pintar abang. Iya. Pantes abang punya IO. Iya, aku dari tadi pengen juga sanger kan, cuman apa lah ya kan. Ya, percayakan apapun acara yang ingin kalian garap bersama Meikom ya. Jelas. Insya Allah. Kan? Udah gitu aja. Enggak lah bang, aku kayak mau bilang orang ini mana tahu orang ini kayak mau wedding, Mau wedding, ada ya. acara ini, ya kan? Iya. Bisa pakai IO Meikom. Hostnya nanti Rere bukan ya? aku, enggak, jangan Oh, enggak lah. ya? Wuh, MC-nya beda. Riri bisa? Apa bang? Kok jadi MC bisa? Enggak bisa. Enggak bisa ya? Nanti lah abang ajarin MCK lah. bisa? MCK ini apa? Wayo aku. Apa MCK Apa? bang? MCK bisa? Apa MCK? Apa MCK bang? Gitu. Maca. MCK apa? Maca. MCK? MC nggak bisa? MC nggak bisa. MCK? Nggak tahu MCK apa. Itu bahasa lain dari toilet loh. MCK. Gitu. Apa? Mandi, apa dek? Mandi, cuci? Mandi cuci. Kakus. Mandi cuci. Kakus. Mandi cuci kencing. Iya. MCK tuh mandi, cuci kencing. Mandi cuci kencing. Bahasa lain dari toilet loh. Oh ini spa ya bang? Bukan, itu memang bahasa benernya MCK. MCK Jangan tuh mahal, bahasa lain dari Bang. toilet. Abang nggak tahu loh. Oke. Udah, oke. Bang Dedi. Tadi kan abang bilang. Iya, Riri. Anak abang kan udah SMA ya Iya. Bang Dedi. Karena itu proses pencarian jati diri juga kan. Iya. Terus kan abang kayak udah sukses juga bisa dibilang dengan dengan cerita abang menjalankan acara-acara pemerintahan yang gede-gede. Sukses tuh relatif lah, ya kan? Bagi saya yang belum pernah terjun ke situ udah lumayan ya bang. Iya. Ya kan. Ada nggak rasa keinginan abang atau ya keinginan abang lah kayak menularkan industri atau ide-ide kreatif abang ini ke anak abang? Kamu gini aja nanti kalau kamu pusing-pusing kamu buka ini aja ke anak abang. Apa ya? Kayaknya enggak. Kenapa kayaknya enggak? Anakku itu memang dia hobi. Anakku yang besar yang perempuan dia memang kepengennya jadi desainer ya. Desainer. Tapi aku lebih berharap dia itu memang jadi apalah. Anak yang apa soleha. namanya? Anak yang soleha, ya kan. Kemudian bahasa lainnya ustazah lah, gitulah. Kebetulan memang anakku sekarang juga udah ngajar dia, udah ngajar apa? tahfiz. Tahfiz. Ngajar tahfiz dia yang perempuan. Tapi memang dia hobi desain, dia desain hobi. Dia pengen jadi desainer yang terkenal katanya kan. Ya kalau nalurinya aku kepengen anakku itu ya memang jadi ustazah. Itu aja sih. Dia bisa menyelamatkan keluarganya, kan gitu. Dia bisa menyelamatkan aku sebagai ayahnya, menyelamatkan istriku sebagai ibunya, ya kan. Apalagi kalau dia jadi seorang hafizah kan, dia bisa meletakkan mahkota nanti di akhirat di kepala kami. Tapi kalau itu kan maunya abang. Maunya aku. Kalau kenyataannya dia nggak mau jadi ustazah, Iya silakan, nggak ada masalah. Aku juga nggak menuntut Abang dia tetap harus support nggak? ustazah. kadang kan orang tua Ya ada aku yang nggak support support. aja. Dia keinginan dia apa aja aku support. Dia kepengen desainer, kuliah desainer ya silakan aku bilang. Cuman untuk agamanya tetap. Ya nanti pengen kuliah desainer ya silakan. Nggak aku batasi kok, boleh, nggak apa-apa. Biar seimbang lah gitu Biar ya bang. seimbang. Karena juga dia hobi tuh melukis, dia hobi buat kartun dia, buat kartun seperti sebuah cerita dia hobi. Dilukisnya buat kartun cerita dia hobi. Ya arah-arahnya ke situ juga kan. Dia pengen kuliah desainer untuk mengembangkan itunya katanya. Tapi ya aku tetap support itunya. Tapi dan dia juga aku kasih masukan juga. Ya kalau bisa nak tetap agama, tetap. Nomor satu Iya. Iya ya katanya, begitulah. Bang, idola bang ada nggak di Medan? Saya ada nggak orang Medan ini yang abang idolakan? Bang Maya.
Bang Maya. Bang Maya, idola. Kenapa alasannya Bang? Alasannya? Ya enggak, ya namanya enggak ada namanya idola. Idola, nggak ada alasan ya berarti? Nggak ada alasan. Adalah idola Aku aja. senang aja idola aja dengan Bang Maya nih. Iya, rasa senang tadi ya? Enggak, rasa senang tadi dengan gaya Bang Maya, karakternya, ya kan? Ya Bang Maya orang yang mudah berteman, kemudian apa adanya, ya kan? Gitulah. Kayak ngundang aku aja, udah simpel aja. Oh, saking apa adanya kali kan? Di mana Pak Det? Sini. Oh ya udah, kenapa Bang? Nggak apa-apa, besok aja. Lagi di Aceh nih. Oh di mana Det? Di Aceh Bang. Kenapa Bang? Nggak apa-apa. Nanti aja aku pulang dari Aceh. Begitu pulang ya kan? Udah pulang Pak Det? Udah. Bisa main ke JK? Bisa Bang, ngapain? Nggak ada katanya. Oh oke. Gitu aja. Terus Itulah Bang Maya apa adanya. Saking Itulah yang aku senang sama Bang Maya dari transparan dulu ya, ya, Bang. transparan. Enggak di belakang ngomongin orang, enggak, udah belak-belakan aja. frontal aja lah ya. Iya, makanya senangnya aku di situ. Makanya waktu aku buat event gila-gilaan dulu, event konser The Panas Dalam 360 tahun. Ih, Ya iya kan? Bang. Iya itu bahasa kan. Judulnya The Panas Dalam 360 tahun. Aku bawa tuh artis Panas Dalam kemarin ke JK ini. Wow, Bang Maya, kita dijamu, makan durian kita di sini, wow, paten. Itulah Bang Maya. Padahal Bang Maya nggak ngasih ini sama kita ya kan. Tapi karena kita idola sama Bang Maya ya kan. Oke Bang, kita bawa kemari, kita dudukkan tuh di sini. Gitu loh. Tahu Panas Dalam tahu? Tahu Bang. Setelah dari Bang Maya pun taunya. Setelah dikasih tahu AA baru tahu The Panas Dalam. Itu siapa? Aku kalau manggil dia nggak baik, Bang Maya Bang. Oh, AA ya. Karena katanya Aku juga gini, baru sekarang ini aku dengar ada orang manggil Bang Maya itu kalau dulu masih Bang gitu. Katanya sama aku dia orang Bandung kan Bang. Oh iya. Jadi kayak iya. udah di Bandung kan manggil laki-laki AA gitu ya. ya. Sama kayak istriku dulu juga gitu manggil aku Bang Dedi, Oke. ada nggak pesan-pesan abang untuk saudara-saudara kita yang lagi nonton video kita? Entah mau abang lah pengen ngomongin apa ke mereka, entah jangan ini gitu. Iya, intinya sih ini Atau aja. dunia sementara. Iya, dunia sementara, akhirat selamanya. Itu sih pesannya. Jadi jangan terlalu ngoyo kita ngejar dunia ini, sementara akhirat kita lupakan. Padahal kehidupan sebenarnya itu di situ. Kita cuman bersenda gurau aja di dunia ini. Cuman kayak sinetron, habis taping video, habis buat rangkaian ceritanya, selesai udah di kehidupan realitasnya kan. Sepertilah kita di dunia. Jadi kenapa aku memang sengaja gue pakai baju ini? Mana tahu diminta kayak tadi kan pesan-pesan dan pesan-pesan terakhirnya apa macam gue mati. Bukan pesan terakhir ya, Rene nggak ada bilang pesan terakhir, Iya. pesan-pesan abang. Iya, ini aja sih sebenarnya. Oke, Bang Dedi, Oke, makasih ya Bang. thank you ya, udah atas diundang. info-infonya Bang di dunia per IO-an, Iya. ya kan? Per Jangan IO-an. diundang lagi ya, kayak enak Wak, sama yang lain nanti ya kan. Masih Kenapa banyak, jangan ah? undang lagi Bang? Nggak boleh undang abang lagi nih? Boleh. Berarti nggak ada season 2-nya nih kita? Ada kalau mau diundang lagi, tapi di sini sangar lah. Bisa Jangan lah, air kalau putih sangar aja lagi. gampang lah Bang. Gampang ya. Iya. Kasih Bang Dedi. Kalau bisa kan ini transfer pahala yang kalau diundang lagi ada transfer apa tadi kata Bang Maya? Bisa. Bisa ya. Bisa. Iya. Mudah-mudahan apa nih panas apa namanya? Demam berdarah. Oh, dalam berdarah project. Cepat sembuh lah ya demam berdarah ya. Iya. Aduh, itu sebenarnya bukan penyakit loh Bang. Iya tahu. Iya Aku kan? cuma doain aja demam Oh, berdarah cepat sembuh. Iya sih. Itu sih doaku. Cepat kalau udah demam berdarah cepat sembuh berarti udah apa namanya? Sukses kan? Iya. Demam berdarahnya itu dia. Amin. Iya, amin. Secepatnya. Iya. Sukses juga untuk Mekom event organizer, ya kan Bang Dedi? Iya. Dah Bang Dedi, Oke, makasih. thank you.